Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai laporan akhir dari kegiatan studi independen yang telah saya ikuti. Perkenalkan, saya Ristika Pertiwi dengan NPM 190255 dari program studi S1 Manajemen. Pada semester 7, saya mengikuti program studi independen dengan mengambil topik yaitu Akademi Digital Marketing di PT Nurul Fikri Cipta Inovasi. Sekilas mengenai Kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan program dari Kemendikbudristek yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan pengetahuan melalui pembelajaran yang dilakukan di luar perkuliahan. Salah satu program dari Kampus Merdeka yaitu studi independen, dan PT Nurul Fikri Cipta Inovasi menjadi salah satu mitra dari Kampus Merdeka yang membuka Akademi Digital Marketing yang dimaksudkan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam dunia bisnis digital. Kemudian pada bab 1, topik yang akan saya paparkan adalah mengenai struktur organisasi NF Komputer, lingkup pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan juga jadwal kerja. Selanjutnya, profil organisasi PT Nurul Fikri Cipta Inovasi. NF Komputer adalah sebuah lembaga yang merupakan bagian dari PT Nurul Fikri Cipta Inovasi yang bergerak di bidang pendidikan berupa menyediakan pelatihan IT bagi masyarakat maupun perusahaan. Dilihat dari struktur organisasi PT Nurul Fikri Cipta Inovasi berikut ini, terdapat posisi direktur yang dipegang oleh Bapak Lukman Rosyidi, selanjutnya Bapak Yatno yang menjabat sebagai manajer marketing, Bapak Rusmanto selaku manajer learning center, dan juga Bapak Jody Alhadi yang dipercaya sebagai pelaksana tugas manajer operasional. Selanjutnya, lingkup pekerjaan. Pada program studi independen di PT Nurul Fikri Cipta Inovasi, lingkup pekerjaannya meliputi 4 hal, yaitu lecture session, practice session, mentoring session, dan juga final project. Untuk lecture session, ini merupakan sesi pembelajaran pagi yang dilakukan melalui Zoom meeting dan dimulai pukul 8 pagi hingga 12 siang. Pada sesi pagi ini, pengajar akan menjelaskan mengenai materi utama. Kemudian setelah lecture session, dilanjutkan dengan practice session. Pada sesi ini, biasanya pengajar memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan tool digital marketing, baik yang berbayar maupun yang gratis. Kemudian peserta mempraktikkan sendiri dan mengerjakan tugas sesuai dengan tutorial yang telah dipaparkan. Dan berikut ini merupakan 19 materi utama yang telah saya pelajari selama mengikuti studi independen Akademi Digital Marketing di PT Nurul Fikri Cipta Inovasi. Selanjutnya, mentoring session. Setelah pembelajaran pagi, saya mengikuti mentoring session yang dimulai dari pukul 13.00 hingga 16.00. Pada sesi mentoring ini, biasanya mentor menjelaskan kembali poin-poin penting mengenai materi dan tugas yang dijelaskan pada saat lecture session agar peserta menjadi lebih memahaminya. Kemudian final project, ini merupakan tugas yang diberikan kepada peserta pada akhir periode pembelajaran. Peserta studi independen dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing anggota kelompok ditugaskan untuk
memasarkan suatu produk secara online selama 2 minggu. Pada final project ini, kelompok saya juga membuat laporan hasil kegiatan dan mempresentasikannya saat ujian akhir kepada penguji. Selain kegiatan yang telah disebutkan, saya juga mengerjakan pretest, yaitu tes yang dilakukan setiap awal materi untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai topik-topik tertentu, dan juga mengerjakan post-test setiap akhir materi untuk dibandingkan dengan hasil pretest, serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar. Dan ini merupakan beberapa dokumentasi kegiatan, yaitu saat sesi pembelajaran pagi, sesi praktik, kemudian dilanjutkan dengan sesi mentoring, serta dokumentasi saat kelompok saya memaparkan tugas final project kepada penguji. Selanjutnya, jadwal kerja. Saya mulai mengikuti program studi independen di PT Nurul Fikri Cipta Inovasi ini sejak bulan Agustus dan selesai di bulan Desember 2022. Program ini dilaksanakan secara online, yaitu setiap hari kerja. Dan berikut ini merupakan gambaran aktivitas yang saya ikuti selama menjadi peserta dari program ini. Dari pukul 8 pagi hingga 12 siang, biasanya merupakan sesi learning session dan juga practice session via Zoom meeting. Kemudian dilanjutkan pukul 13.00 hingga 16.00, merupakan sesi mentoring yang dibimbing oleh mentor. Kemudian pukul 16.00 hingga seterusnya, merupakan sesi belajar mandiri dan juga sesi untuk mengerjakan tugas. Kemudian mengenai final project, tiap anggota kelompok memiliki tugasnya masing-masing dalam mengelola saluran pemasaran dari produk jamu kunyit asam. Seperti ada yang bertugas mengelola database pelanggan, ada yang membuat dan mengelola akun sosial media, ada pula yang mengelola marketplace. Dan untuk di final project ini, saya diberikan kesempatan untuk membuat dan mengelola website, mengelola halaman landing page, membuat website redirect, serta menerbitkan konten SEO. Pada bab 2 ini, saya akan memaparkan mengenai produk jamu kunyit asam, kegiatan final project memasarkan produk tersebut, dan juga hasil dari pengerjaan final project. Sebelum ke pembahasan, berikut merupakan profil ataupun informasi mengenai jamu kunyit asam, yaitu produk yang kami pasarkan pada kegiatan final project ini. Jamu hingga kini masih digemari oleh masyarakat Indonesia, dan masih banyak juga yang menganggap obat tradisional ini kaya akan manfaat. Salah satu jamu yang masih banyak disukai yaitu kunyit asam. Jamu ini terbuat dari kunyit yang dipadukan dengan asam jawa. Jamu kunyit asam memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu untuk menyembuhkan luka lambung, menghilangkan bau badan, menetralkan racun dalam tubuh, dan melancarkan datang bulan. USP ataupun Unique Selling Proposition dari produk ini yaitu jamu kunyit asam dibuat tanpa pengawet dan pemanis buatan. Serta dalam cara penyajiannya juga praktis karena dapat langsung dikonsumsi. Untuk melihat hasil pengerjaan final project kelompok kami, dapat mengakses link yang tertera pada laporan akhir. Pada kegiatan final project, saya bertugas membuat website menggunakan wordpress.org dan juga memastikan tampilan website tersebut sudah responsif, artinya dapat diakses menggunakan desktop maupun juga dengan ponsel. Dengan adanya website ini, bermanfaat bagi jamu kunyit asam, yaitu lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor
yang hanya berjualan secara offline. Kemudian juga dapat mempermudah konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan bagaimana cara memesannya. Serta juga dapat meluaskan target pasar karena konsumen kami tak hanya yang ada di sekitaran toko offline saja. Kemudian isi dari website ini yaitu terdapat tombol home, tombol artikel, dan juga tombol kontak. Tombol home apabila diklik, kita akan tetap berada di halaman ini, yang apabila di-scroll ke bawah, akan terdapat informasi mengenai produk jamu kunyit asam dan cara pemesanannya. Kemudian terdapat tombol artikel. Apabila kita klik akan mengarahkan ke halaman berisi konten artikel informatif yang juga telah kita tulis. Selanjutnya tombol kontak, apabila diklik akan mengarahkan pengguna ke website redirect kami. Dan pada bagian bawah website ini terdapat tombol CTA atau call to action. Apabila diklik akan mengarahkan pengguna atau calon pembeli ke WhatsApp kami, jadi mereka bisa langsung memesan produk. Selanjutnya terkait dengan konten SEO, saya melakukan riset keyword terlebih dahulu untuk menentukan tema konten yang sedang banyak dicari, namun tetap relevan dengan produk jamu kunyit asam. Kemudian saya membuat konten menggunakan plugin Yoa SEO di WordPress agar konten yang saya buat ini sesuai dengan kaidah SEO. Saya memastikan konten saya telah memiliki meta deskripsi yang baik, kepadatan kata kunci juga telah sesuai, dan untuk penanda performa SEO ini dan keterbacaannya sudah berwarna hijau. Itu artinya konten SEO sudah optimal. Pengoptimalan SEO ini bertujuan agar meningkatkan traffic ke website kami dan juga untuk meningkatkan brand awareness terhadap produk jamu kunyit asam. Selain membuat website utama, saya juga membuat landing page pada final project ini. Landing page sendiri merupakan web satu halaman yang fungsinya adalah mengajak dan meyakinkan konsumen untuk melakukan pembelian. Saya membuat landing page menggunakan wordpress.com yang tujuan utamanya yaitu sebagai media penyajian informasi dan juga untuk mendapatkan konversi. Dalam halaman landing page ini, saya memasukkan elemen-elemen seperti headline yang menarik, nama dan logo produk, detail informasi mengenai spesifikasi produk, foto-foto produk, trash elemen, dan juga tombol CTA yang mengarahkan konsumen ke WhatsApp kami untuk mempermudah konsumen dalam memesan. Selanjutnya, saya juga membuat website redirect menggunakan WordPress ORG. Manfaat utama dari memiliki website redirect yaitu untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses ke beberapa halaman saluran pemasaran kami. Dan ini juga praktis karena semua link bisnis kita tersedia di website redirect ini. Isi dari website redirect ini yaitu tautan yang mengarahkan pengguna ke email, website utama, sosial media, serta marketplace dari jamu kunyit asam. Selanjutnya, hasil pengerjaan final project. Setelah saya selesai membuat website, landing page, website redirect, dan konten, saya langsung menerbitkan semuanya di wordpress.org. Dan untuk menganalisa jumlah pengunjung, saya telah mendaftarkan website saya di Google Console dan juga sudah menambahkan sitemap. Tetapi saya mengalami kendala yaitu website saya belum terindeks oleh mesin pencari. Dan pada halaman Google Console seperti ini, jumlah pengunjungnya selalu 0 dan selalu muncul tulisan
yaitu memproses data, harap bisa kembali setelah sekitar 1 hari. Seperti itu. Karena mempertimbangkan waktu yang terbatas, saya memutuskan untuk memposting konten SEO di Blogspot agar saya bisa menganalisa jumlah pengunjungnya. Setelah memposting konten di Blogspot, diketahui konten tersebut memiliki total klik sebanyak 48 tayangan. Selanjutnya bab 3 yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai kegiatan final project yaitu kegiatan pembuatan website, landing page, serta website redirect untuk memasarkan produk jamu kunyit asam ini awalnya ditargetkan mendapatkan 10 tayangan di Google Console. Namun karena terbatasnya waktu dan terdapat beberapa kendala pada Google Console yang telah disebutkan sebelumnya, saya akhirnya memutuskan untuk memposting konten SEO di Blogspot, dan konten tersebut mendapatkan sebanyak 48 klik atau tayangan. Pada bagian saran terkait kendala yang dialami pada Google Console, solusi untuk kedepannya mungkin saya akan memperbaikinya dengan cara mengecek lebih lanjut apakah ada kesalahan dalam penulisan file robot.txt atau mengulang proses instalasi WordPress dan memastikan kami tidak menghalangi mesin pencari untuk mengindeks halaman kami. Selanjutnya manfaat yang dirasakan atau hal-hal yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan MSIB di PT Nurul Fikri Cipta Inovasi. Yang pertama yaitu saya mendapatkan ilmu dan pengalaman baru terkait digital marketing, serta mendapatkan relasi dengan sesama mahasiswa dari berbagai daerah. Saya juga mengetahui langkah-langkah melakukan digital marketing dan cara menggunakan alat-alat pemasaran digital, baik yang gratis maupun berbayar. Kemudian, saya juga merasakan dengan mengikuti kegiatan ini, keterampilan soft skill saya meningkat. Karena pengajar selain memberikan materi hard skill, juga membahas mengenai materi seperti bagaimana cara berkomunikasi yang efektif, serta bagaimana meningkatkan kemampuan time management, dan sebagainya. Kemudian, saya juga dapat mengimplementasikan materi yang telah dipelajari melalui final project. Nah, kegiatan final project yang diadakan di akhir periode memberikan kesempatan kepada saya untuk memasarkan produk secara digital. Selanjutnya, sebagai penutup, berikut ini merupakan tautan dari website, landing page, serta website redirect yang telah saya buat pada kegiatan final project. Sekian pemaparan dari saya mengenai laporan akhir studi independen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.